Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Matholiul Huda Troso, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matholiul Huda Troso, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Matholiul Huda Troso, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Matholiul Huda Troso, serta teman-teman dan santri Matholiul Huda Troso rahimakumullah. Marilah kita bersyukur atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susunan sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua mauidhah hasanah, acara yang ketiga istighosah, acara yang keempat tahlil, acara yang kelima lantunan sholawat Nabi, acara yang keenam doa, dan acara yang terakhir penutup. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara demi acara bisa berjalan tanpa halangan apapun. Ala niyatina as-salihah al-Fatihah. Acara yang kedua mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ibu Feti Amalia SE. Kepada Ibu Feti Amalia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Matholiul Huda Troso, kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Matholiul Huda Troso, kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Matholiul Huda Troso, dan seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Matholiul Huda Troso, dan seluruh siswa-siswi
Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah yang saya sayangi, yang telah hadir, yang kehadirannya tidak bisa diukir oleh para ahli zikir, apalagi supir dan tukang parkir yang insya Allah senantiasa berzikir agar terhindar dari manusia-manusia kafir yang akan disiksa di yaumil akhir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, inayahnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, berdirinya saya di sini tidak untuk mengungkapkan isi hati kepada sang pujaan hati, apalagi minum kopi sambil nonton TV. Berdirinya saya di sini adalah hanya untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk mengisi peringatan Isra Mi'raj di madrasah kita tercinta ini. Pada bulan Rajab terdapat peristiwa yang sangat bersejarah, yang sangat penting bagi umat Islam. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Tolong anak putra kerjasamanya, jangan gaduh. Bisa? Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Ada yang tahu? Evi tahu? Siapa yang tahu? Sidratul Muntaha itu adalah tempat di langit ketujuh, di mana tempat itu adalah tempat yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, sekalipun dengan menggunakan teknologi canggih, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil ke sana, tetapi dengan bantuan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya karena dari bantuan Allah Subhanahu wa taala, dari kekuasaan Allah, Nabi Muhammad bisa sampai ke sana sesuai dengan yang tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Anak-anakku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang wajib kita imani. Kenapa wajib kita imani? Karena di peristiwa tersebut, di perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Yang pada mulanya sholat itu sebanyak 50 waktu. Tapi coba bayangkan, misalnya kalian saat ini sholat itu 50 waktu, adakah yang mampu menjalankannya? Adakah? Sholat 5 waktu saja masih bolong-bolong, apalagi sholat 50 waktu. Akan tetapi dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dipangkaslah sholat yang awalnya 50 waktu tadi menjadi berapa? 5 waktu saja dalam sehari semalam.
Itu adalah atas keringanan Allah dan atas permintaan Nabi supaya umatnya diringankan dalam menjalankan ibadahnya. Contoh aplikasi makna sholat di luar sholat adalah contohnya misalnya kalian sebagai murid itu harus patuh kepada gurunya. Ibarat kata adalah seorang dokter. Jadi ibarat kata guru itu seorang dokter dan murid seorang pasien. Kalau dokter tugasnya untuk apa? Menyembuhkan penyakit fisik yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan kalau guru tugasnya adalah menyembuhkan penyakit akhlak yang tercela dan penyakit kebodohan. Sebagai contoh misalnya Sony Setiawan kelas 12 IPS 2 beralamatkan di Troso Kidul RT 5 RW 1. Misalnya dia jatuh sakit, misalnya ya Son ya, misalnya dia jatuh sakit flu dan batuk, dia pergi ke dokter Fuad. Lalu dokter Fuad bilang ke Sony, kamu tidak boleh makan segala macam gorengan, bakwan goreng, telo goreng, rondo royal goreng, apalagi dan tidak boleh minum segala macam es campur, es teler, es sirup, dan minuman kesukaan saya yaitu es teh. Apabila Sony melanggar apa yang diarahkan oleh Pak Dokter, maka Sony akan apa? Penyakitnya tidak akan sembuh atau lama sembuhnya. Begitu juga dengan murid. Apabila seorang murid ingin penyakit akhlak tercela dan penyakit bodohnya itu hilang, maka ia harus patuh kepada gurunya. Sebagai contoh, Khotibul Umam kelas 12 IPS berapa? IPS 2 RT 6 RW 3 dengan rumah di samping toko bangunan Guntoro. Misalnya ketika saya ajar, mana Umam? Dari sini. Umam ketika saya ajar di pelajaran ekonomi, dia selalu gelangsur, kepalanya selalu di atas meja, selalu tidur, ngantuk, ngomong dewe. Ketika saya tegur, Umam kepalanya diangkat, ojo turu wae. Kan cukup dijawab, nggih Bu, langsung diangkat kepalanya. Tapi tidak, faktanya adalah, ala Ibu, siraku ngeluh, siraku mumet, aku kesel dek bengi bar show rebana. Itu namanya tidak patuh kepada gurunya. Jadi jika kalian ingin penyakit akhlak kurang terpuji dan penyakit bodoh itu cepat hilang, maka patuhlah dengan apa yang diperintahkan oleh guru kalian selama perintah itu adalah baik adanya. Sanggup boten? Oleh karena itu pada peringatan Isra Mi'raj ini saya mengajak kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, Mauqal Huda Troso untuk melihat kembali kualitas ibadah kita, melihat kembali kualitas iman kita, untuk melihat kembali kualitas sholat kita, apakah sudah baik ataukah belum. Apabila belum, maka tugas kita adalah bisa melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya hingga bisa mendekati kata sempurna. Dan semoga kita semua bisa selalu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, ada tutur kata, mohon minta maaf sebanyak-banyaknya, karena saya hanya manusia biasa yang banyak kekhilafan dan banyak dosanya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.